Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisalia yang akan mendampingi Anda pada pembahasan kali ini, yaitu dinamika penerapan Pancasila dari masa ke masa untuk bagian 1. Nah, di bagian 1 ini kita akan membahas tentang masa awal kemerdekaan, yaitu pada tahun 1949 sampai tahun 1959. Yang pertama adalah pemberontakan dari Partai Komunis Indonesia atau PKI di Madiun. Ini terjadi pada tanggal 18 September 1948, dipimpin oleh seseorang yang bernama Musso. Tujuan utamanya adalah mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Jadi, ingin mengganti Pancasila dengan paham komunis. Kemudian untungnya pemberontakan ini dapat digagalkan. Ini adalah Musso ya, pemimpinnya dari pemberontakan tadi. Berikutnya adalah pemberontakan Darul Islam, Tentara Islam Indonesia atau disingkat dengan nama DITII, dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosoewiryo, ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia tanggal 17 Agustus 1949. Tujuan utamanya adalah mendirikan negara dengan dasar syariat Islam. Pemberontakan ini kemudian diikuti oleh pemberontakan serupa di Aceh, Kalimantan Selatan, Sulawesi, bagian selatan, dan juga Jawa Tengah, tapi alasannya itu berbeda. Pemimpinnya itu juga berbeda, tetapi sama-sama menamakan diri sebagai kelompok DITII. Pasukan DITII melakukan perusakan dan pembongkaran rumah penduduk, pembongkaran jalan-jalan kereta api, perampasan harta benda milik penduduk, serta penganiayaan. Nah, ini merupakan hal-hal yang tidak bisa dibenarkan. Kartosoewiryo dan pengikutnya itu kemudian baru bisa ditangkap tanggal 4 Juni 1962. Ini adalah Sekar Maji Marijan Kartosoewiryo ya. Yang kiri itu fotonya, yang sebelah kanan ini ketika dieksekusi. Berikutnya adalah Republik Maluku Serikat atau RMS. Ini merupakan gerakan separatisme atau gerakan yang ingin memecah NKRI, dipimpin oleh Christian Robert Stephen Sumungkil, bertujuan untuk membentuk negara sendiri yang didirikan tanggal 25 April 1950. Kemudian RMS ini dikalahkan oleh pasukan militer Indonesia pada bulan November 1950. Dan kekalahan ini menyebabkan pemerintahan RMS yang sudah berdiri ini melarikan diri ke Belanda tahun 1966. Ini orangnya, Christian Sumungkil. Berikutnya adalah Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI, dikenal juga dengan nama lain yaitu Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta, dipimpin oleh Syarifuddin Prawira Negara dan Pence Sumual. Ini terjadi tahun 1957 sampai 1958 di Sumatera dan Sulawesi. Gerakan ini menganggap mereka tuh merupakan bentuk koreksi terhadap Presiden Soekarno karena pemerintah pusat itu dianggap sudah melanggar undang-undang. Kemudian pemerintahan itu bersifat sentralistis sehingga pembangunan di daerah itu terabaikan dan mereka merasakan ketidakadilan. Ini adalah Syarifuddin Prawira Negara. Berikutnya adalah Angkatan Perang atau Adil atau disingkat APRA, didirikan 15 Januari tahun 1949, dibentuk oleh Raymond Westerling yang merupakan Kapten Kenil. Jadi Kenil ini adalah pasukan bentukan Belanda dengan sekutu yang kemudian ditugaskan ke Indonesia. Bekerja sama dengan Sultan Hamid II yang ingin mempertahankan negara Federasi Belanda, keduanya bersatu ingin melawan NKRI. Raymond itu merasa dirinya adalah Ratu Adil yang akan membebaskan rakyat Indonesia dari tirani yang kejam. Kemudian mereka melakukan kudeta tanggal 23 Januari 1950 dan berhasil menduduki wilayah Bandung. Tetapi kemudian kudeta gagal karena mendapat perlawanan balik. Raymond pun kemudian melarikan diri ke Singapura. Ini orangnya, Raymond Westerling. Ini adalah orang Belanda ya. Kemudian kita harus memahami kondisi pemerintahan pada saat itu ya. Jadi pada periode ini Indonesia tuh sempat mengalami perubahan susunan negara dari kesatuan menjadi serikat, kemudian balik lagi ke kesatuan. Jadi tahun 1995 Indonesia itu sempat melaksanakan pemilu. Ini adalah pemilu yang dianggap paling demokratis, tetapi anggota konstituante atau yang terpilih dari hasil pemilu tadi itu tidak dapat menyusun konstitusi atau UUD seperti yang diharapkan. Jadi saat ini pada masa ini yang berlaku adalah UUDS atau Undang-Undang Dasar Sementara, dengan harapan setelah
hasil pemilu tadi muncul anggota konstituante, kemudian anggota konstituante ini dapat menyusun undang-undang dasar yang baru. Tetapi ternyata tidak seperti itu, dan hal ini menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan. Kemudian, Presiden Soekarno menerbitkan Dekret 5 Juli 1959 untuk membubarkan konstituante, UUD tidak berlaku, dan kembali ke UUD 1945. Ya, baik untuk video pertama, bagian 1 ya, maksudnya untuk video bagian 1 dinamika ini, dinamika penerapan Pancasila dari masa ke masa. Untuk ini dicukupkan dulu, kita akan lanjutkan membahas di bagian 2 untuk membahas penerapan Pancasila pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan masa Reformasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.